Oke, jadi di sini masih tentang inverse, tapi dari komposisi ya. Kemarin kan kita dari fungsi biasa ya, fx atau gx gitu. Kalau sekarang, kalau misalkan FOG atau GOF, gimana inverse-nya? Nah, itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sifat-sifatnya, jadi ada beberapa sifat ya. Kalau dari X ke Y dihubungkan oleh fungsi F, kan ditulisnya Fx sama dengan Y ya. Jadi F titik 2X panahnya ke Y itu Fx sama dengan Y. Maka ketika kita balik ya, minggu kemarin kita udah ya, kita balik panahnya itu akan menjadi inverse-nya ya. Jadi inverse Y ke X. Y ke X itu berarti nanti ditulisnya ya sesuaikan dengan ini. F inverse Y ya. F inverse Y sama dengan X gitu ya. Nah, ini akan menjadi sifat. Sifatnya yaitu Fx sama dengan Y, maka F inverse Y sama dengan X. Kalau kita lihat ketika di sini ada X sama Y, X itu biru, Y itu merah ya. Nah, kalau inverse-nya tinggal ditukar ya. Y-nya jadi yang di dalam kurung, terus X-nya jadi yang di sebelah kanan gitu ya. Nah, kayak ini adalah sifat yang pertama. Pokoknya kalau fx sama dengan y, maka inverse-nya tinggal ditukar. Yang sebelah kanan jadi di sebelah kiri, si variabelnya. Yang sebelah kiri jadi di sebelah kanan. Gitu ya. Bentar, Ibu belum nyiapin pen tab. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ada lagi ketika dari mulai F ya tadi ya, fungsi F, X ke Y, inverse-nya Y ke X. Nah, dari inverse ini kita inversin lagi. Berarti kan panahnya balik lagi ya ke arah kanan. Jadi tulisnya F inverse diinversin lagi. Nah, itu akan menjadi sifat kedua. Menjadi F inverse diinverskan lagi itu jadi Fx. Fx itu apa? Yang ini ya, Y gitu. Bisa disebut Y atau Fx. Nah, biasanya contoh soal di F inverse diinversin lagi mungkin lebih gampang dan apa ya namanya? Nggak akan banyak soal yang keluar seperti itu, tapi biasanya si soalnya itu gabungan gitu ya. Jadi jarang banget soal yang seperti ini. Misalkan ya, diketahui Fx sama dengan 5/3x tambah 1, misal ya. Nah, ketika yang ditanyakan F inverse X diinversin lagi itu sama dengan apa gitu kan. Kalau ini kan kalau kayak gini doang, kalian tinggal langsung aja jawabannya itu Fx. Sama dengan ya ini lagi 5/3x tambah 1. Gitu ya maksud si soal ini. Maksud si sifat 2 ini. Nah, tapi di soal-soal yang keluar itu nggak akan seperti ini. Biasanya gabungan gitu. Misalkan ya, kita belum ke FOG, tapi nggak apa-apa ya. FOG inverse. Nah, diinversin lagi gitu ya. Nanti di sini yang ada. Nah, sebelum ke sini kita ada sifat lagi. Diingat-ingat ya, FOG inverse diinversin lagi. Nah, sebelum ke sini ada sifat lagi ya, sifat ketiga untuk nyari FOG dikurungin inverse-nya. Pokoknya ini gambarnya ya, kalian waktu itu udah tahu. Ini gambar FOG ya, FOG. Ini gambar FOG. Kenapa FOG? Karena lihat yang kanan itu kan yang proses pertama kali ya. Nah, maka ini G. Maka yang gambar seperti ini, G dulu baru F itu fungsi FOG. Ya, komposisinya. Jadi kalau yang F dulu yang pertama berarti GOF gitu. Oke, kita apa ya? Pakai diagram ini dulu ya. Sama aja nanti untuk yang GOF-nya. Nah, berarti H itu dari X ke Z kan, memasangkan dari X ke Z. Maka ditulis kayak tadi, HX sama dengan FOG ya. Tadi kan si XZ ini adalah, X ke Z itu adalah FOG ya. Kemudian, kalau kita mau cari inverse-nya, berarti kan panahnya dibalik-balik kan? Panahnya dibalik. F itu menjadi F inverse, Z ke Y. Y ke X, maka G inverse. Nah, kalau dari Z ke X, itu namanya H inverse. Nah, kita bisa tulis H inverse Z ke X, itu bisa ditulis H inverse X. Nah, kayak gitu ya. G inverse
O F inverse. Kenapa? Karena yang ini dulu, lihat panahnya kan ke kiri ya. Jadi yang pertama dulu yang muncul apa? F inverse. Nah, F inverse ini maka berarti kan kalau tadi FOG itu sebelah kanan ya G-nya ya. Berarti ini yang sebelah kanan adalah F inverse-nya. Baru G inverse dulu. G inverse gitu ya. Jadi makanya ditulisnya G inverse bundaran atau O F inverse. Gitu. Nah, H ini tadi kita punya apa H? H itu adalah FOG ya. H itu adalah FOG. Maka H ini bisa kita ganti FOG. Gitu. Maka FOG inverse sama dengan G inverse bundaran F inverse. Nah, itu ada menjadi sifat ketiga. Kayak gini ya. FOG inverse sama dengan G inverse bundaran F inverse. Jadi ingat ya, kalau yang kayak gini FOG komposisi diinverskan, itu G inverse apa sama dengan G inverse bundaran F inverse gitu. Atau yang kalau GOF inverse berarti apa? Coba yang mau jawab, GOF inverse jadi apa? Sama dengannya. FOG inverse. F inverse bundaran atau O boleh di itunya. Bundaran apa? G inverse juga. Iya ya, gitu jadinya. Oke, sampai sini ya. Nah, kalau yang tadi, yang sifat kedua, itu apa hubungannya misalkan dengan yang ini? Kalau sifat kedua kan jarang ya soal yang langsung kayak gitu. Jadi biasanya digabungin. Kayak gimana digabunginnya? Kayak yang tadi kan FOG inverse di sini, terus diinversin lagi gitu ya. Nah, ini itu artinya sama kan FOG. Kita lihat FOG. FOG itu artinya G dulu kan. Berarti di sini juga sama G inverse diinversin lagi atau boleh pakai X, inversin lagi. Nggak usah pakai X ya. G inverse, nah inverse gitu kan, bundaran F inverse. Betul? Sampai sini? Ya, FOG kan G dulu ya, G inverse bundaran F inverse. Nah, ini juga sama, walaupun ada inverse-nya, nggak apa-apa. Kita tulis G inverse, berarti inverse lagi 2 kali ya, inverse-nya baru F inverse gitu. Ini jangan lupa ada X-nya ya. Nah, gitu. Nah, tadi G inverse diinversekan lagi jadi G. Ya, jadi si fungsi itunya gitu ya, si G. Atau nanti F bisa ya. Si G ya, inverse ketemu inverse, anggap aja kayak hilang gitu ya. Oh, ya udah G aja gitu. Jadi G, O, F inverse tetap aja F inverse. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Gitu. Tentu beda ya FOG dalam kurung, FOG inverse dalam kurung, inverse. Kalau ini kan GOF inverse, nggak ada lagi inverse-nya gitu. Jadi hilang inverse-nya di luar kurung. Nah, itu ya yang maksud dari sifat ketiga ini, FOG inverse. Nah, kita hilangkan inverse-nya. Gitu ya. Nanti contoh soalnya nanti kita lihat. Oke, sifat terakhir ini juga nggak terlalu banyak keluar ya, tapi kalian juga perlu tahu gitu ya, ketika di sini ada fungsi G, ada fungsi G inverse ya. Jadi kalau misalkan kedua fungsi itu dikomposisikan, hasilnya adalah domain ya, domainnya. Domain itu sendiri kalau X, X gitu. Ya, mau dibalik juga G, O, G inverse, X sama dengan X. Nah, itu sifat keempat. Dalam kita perumum ya jadi fungsi F, gitu nggak apa-apa. Yang penting sama gitu ya bentuknya. Nah, misalkan contoh soalnya kayak gini, kayak gimana? Biasanya fx gitu ya sama dengan x plus 1 ya, yang mudah-mudah dulu aja. Nah, terus yang ditanyakan adalah f, o, f inverse. Nah, ketika kalian udah tahu bentuk kayak gini, oh ini f, pokoknya komposisi lagi dengan inverse-nya ya. Berarti ya hasilnya si x aja gitu. Gitu ya. Betul ya, kalau nggak salah sih kayak gini ya. Nanti kita lihat ya, ini jarang sekali, jarang banget keluar ya, kalau GOG inverse gitu. Nah, oke, kita lanjut ke
soal. Ini mah apa namanya? Rangkuman ya dari yang tadi sifat-sifat, ada 4 sifat. Yang pertama fx sama dengan y, maka f inverse y sama dengan x. Yang kedua yang tadi f inverse diinversin lagi, anggap inverse kali apa? Pokoknya inverse ketemu inverse hilang, jadi fx aja gitu ya. Terus FOG inverse berarti g dulu ya, g inverse bundaran f inverse. Nah, yang terakhir f inverse OF X sama dengan FOF inverse X sama dengan X gitu ya. Pokoknya ini sama aja sih X ya. Ibu, kira-kira dari keempat sifat itu yang paling banyak di soalnya yang mana, Bu? Nomor 1, nomor 3 sih. Nomor 1 sama nomor 3 sering dipakai gitu. Nanti nomor 1 kayak gimana pakainya? Sebenarnya nanti ya kita lihat ada perbedaan nomor 1 pakai cara sifat sama pakai cara normal yang kalian mengubah apa namanya, mencari inverse ya, mencari inverse yang ada rumus cepat itu. Nah, itu nanti bisa pakai itu juga. Kalau misalkan kalian nggak ingat ini, nggak apa-apa pakai itu. Nah, makanya kita lihat ya. Contohnya, pokoknya 1 sama 3 itu sering ya. 1 sama 3. Nah, yang ini diketahui fx sama dengan 5x kurang 1 dan gx sama dengan 2x plus 1. Maka GOF inverse gitu ya, GOF inverse. Kita lihat cara yang pertama dulu. Cara pertama, kita cari komposisinya dulu ya. Kita cari komposisinya, kalian mudah-mudahan masih ingat, GOF itu artinya apa? GOF artinya GFX ya. Oh, GFX ya, jangan sampai lupa ya. GOF tulis GFX, maka artinya fungsi F masukin ke G. Ya, fungsi F masuk ke G. Nih, fungsi F itu berarti 5x min 1 masukin ke G. G ini yang lihat yang X-nya, yang ada X-nya. Maka 2x tambah 1 menjadi 2 dalam kurung 5x kurang 1 tambah 1. Gitu ya. Nah, ini jadi 10x kurang 1. Ya, dari mana? Ya, kali-kalikan ya. Ini kali ini 10x min 2 tambah 1. Nah, min 2 tambah 1 min 1. Nah, kita udah paling sederhana 10x min 1 itu GOF. Yang ditanyakan apa? GOF inverse ya, inverse. Maka kalian cari inverse-nya. Kemarin udah ya, minggu kemarin masih ingat nggak? Pakai rumus cepat boleh, pakai cara normal boleh. Kalau pakai rumus cepat gimana ini? Bentuknya apa ini? Bukan pecahan ya, linear. Rumus dari F inverse linear apa? X min B per A, bukan, Bu? X min B per A. Ya, pokoknya inverse ya. Ini bebas mau F, mau G, mau apa, mau komposisi gitu. Yang penting inverse dari si linear ini bentuknya X min B per A. Maka ketika kita masukin ke rumus, ini akan menjadi GOF inverse sama dengan X plus 1 ya, karena min B. Min, nah B-nya min 1, min ketemu min jadi plus. Per A, A itu yang melekat pada X ya, per 10. Gitu ya. Nah, cara kedua itu sesuai sifat. Sesuai sifat dari GOF inverse itu tadi apa? F inverse, ya F dulu kan, F inverse, bundaran G inverse ya. Berarti kita cari dulu nih F inverse sama G inverse masing-masingnya. Nah, makanya kita cari dulu nih. Boleh F inverse dulu yang dicari, boleh. Pokoknya cari aja F inverse sama G inverse. Nah, tadi Ibu carinya G inverse dulu ya. G inverse, berarti lihat yang GX. G, 2X tambah 1. Masukin ke X min B per A. X min B jadi min 1 per A-nya 2. Ya, yang ini ya. A-nya 2, B-nya 1. Yang F berarti A-nya 5, B-nya min 1. Ya, gitu ya. Jadi, F inverse X itu sama dengan X plus 1 per 5. Nah, udah ketemu masing-masing inverse-nya. Nah, kayak gini ya, F inverse, bundaran G inverse. Artinya apa? Nah, kayak tadi lagi, kalau GOF, GFX. Berarti kalau F inverse, G inverse, F inverse, G inverse. Bundarannya jadi hilang ya. Ini artinya G inverse masuk ke F inverse ya. Kita lihat G inverse itu yang mana? Oh, G inverse itu yang ini.
X min 1/2, masukin kemana? Masuk ke F inverse. F inverse yang ini. Kita masukin ke yang X-nya aja. Nah, maka akan menjadi X-nya ganti dengan, oh Ibu ini dulu ya, nggak apa-apa ya. Ganti dengan, nah ini, X min 1/2. X ya, ini X plus 1, X-nya ganti dengan X min 1/2. Tambah 1/5. Dari sini ya kalian sama-samakan penyebut gitu ya. Terus nanti dibalik, ini kan dibagi ya, bagi 5 bisa sama dengan dikali 1/5. Nah itu. Mungkin agak ribetnya di situ ya, untuk menyamakan penyebut kayak gitu. Nah, tapi hasilnya bakal sama, X plus 1/10. Kalau ada yang masih bingung, Bu coba gimana samain penyebut kalau kayak gini. Nah, kalau kayak gini berarti samakan penyebutnya, X yang atas dulu ya, X min 2/2 ditambah berapa? 1 itu menjadi apa? Halo? Masih ada IPS 2, tidak terdengar suaranya. 1 itu menjadi apa? Ahnaf, bantu Ibu. Samakan penyebut yang ini. X min 1/2 tambah 1. Berarti satunya kita ubah menjadi apa? Jadi 1/2. Sama nggak? Kan 1 ya. Ini setengah. Beda ya. Jadi berapa? Per-2-nya udah benar. 2/2 bukan, Bu? Ya, Rafa ya. Iya, 2/2 ya. Gitu. Oke, Ahnaf terima kasih. Dan Rafa juga bantu ya. Jadi menyamakan penyebut, ingat-ingat lagi ya. Ini menjadi kan per 2, berarti ini harus per 2. Jadi gimana caranya biar jadi 1? Ya 2/2. Ini yang atas per yang bawah. Yang bawah per 5. Nah, kayak gitu. Sama dengan, ya tinggal di jumlah-jumlahin dulu. X kurang 2 tambah 2, min 2 tambah 2, habis ya menjadi X per 2. Nah, ini kan dibagi 5 ya. Karena susah, kita balik aja. Jadi dikali ya. Dikali 1/5. Kalau dikali jadi dibalik. Benar nggak? Bukannya jadi 5/1 ya, Bu? Iya, 5/1. Ntar kenapa jadi beda ini? Oh, Ibu salah. Ini 1. Ya, Bu. 1. Oh iya, oke. Pantesan kok aneh. Nah, min 1 tambah 2 masih ya, nggak habis. Min 1 tambah 2 plus 1/2 ya. Dikali 1/5. Ya, kan dibagi 5, jadi dikali 1/5. Udah sama hasilnya X plus 1/10 gitu ya. Nah, mungkin kalau cara masing-masing kayak gini lebih panjang, dan tadi ketemu ini ya, perperan. Kalau misalkan soalnya perperan, si inverse-nya perperan. Kalau GOF kan lebih kelihatan lebih simpel ya. Kita cari dulu komposisinya, ya masukin ke rumus, udah gitu. Tapi sama ya, terserah kalian, pokoknya kedua cara ini benar. Dan Ibu nggak harus pakai cara ini dulu, pakai cara itu dulu, enggak ya. Jadi yang penting udah diajarin, udah itu, boleh yang mana aja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini yang buka kamera tinggal Ahnaf nih, kok sedih ya. Ahnaf, ayo temenin Ahnaf dan Ibu untuk buka kameranya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, langsung ya. Nggak ada? Oke, mudah-mudahan menyimak semua ya untuk pembahasan ini. Terus kita lanjut ke sini. Nah, di sini ya. Di sini, jika F2X tambah 4 sama dengan X kurang 3, maka F inverse 4 sama dengan berapa? Ada yang tahu nggak caranya gimana? Kira-kira diapain dulu nih? Diketahuinya F2X plus 4. Yang ditanyakan F inverse 4. Ada yang masih ingat mungkin waktu di tambahan kemarin? Itu, Bu, apa yang X min 3-nya tuh diinversin dulu, bukan, Bu? Diinversin dulu. Ya. Tapi
Oke, Ahnaf dimisalin. Yang mana dimisalin? Yang 2x tambah 4-nya. Oke ya. Jadi tadi kata Rafa, X min 3-nya diinversin ya. Terus kata Ahnaf, 2X tambah 4-nya dimisalin. Oke ya, jadi betul yang Ahnaf ya. Yang Rafa nanti ya diinversinnya. Jangan langsung diinversin yang X min 3. Kenapa? Karena di sini 2X tambah 4, bukan X ya, bukan X aja. Jadi nggak bisa langsung diinversin. Itu perbedaannya ya. Karena kan rumusnya F inverse X ya, X. Nggak ada embel-embel apapun, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Sedangkan di sini kita soalnya tuh 2X tambah 4. Nah, harus dijadiin X dulu. Gitu ya. Gimana caranya tadi? Kata Ahnaf dimisalin ya. Yang tambahan 1 mungkin udah masih pada ingat ya. Nah, cari bentuk fx dengan pemisalan, cara normalnya ya. Misal 2x tambah 4 sama dengan A. Nah, kita harus ubah juga menjadi x sama dengan ya, karena kemarin udah disinggung, harus sama variabelnya. Jadi, FA sama dengan, nah kan ini x ya, x-nya ganti dengan yang di sini. A min 4 per 2 kurang 3. Nah, samakan penyebut, menjadi FA sama dengan A min 10 per 2 ya, samaan penyebutnya kayak sama tadi ya. A min 4 per 2 dikurangin ininya per 2 ya, biar jadi 3, 6 ya, 6 bagi 2, 3. A kurang 4 min 6, A-nya tetap min 4 kurang 6 min 10 per 2. Nah, apa tadi tujuan kita cari X-nya ya? Maksudnya variabelnya fx aja. Maka si FA ini kita jadikan fx. Ya, fx sama dengan X min 10 per 2. Gitu ya. Jadi ini udah nih, oh udah bentuknya udah fx, bukan ada embel-embel penjumlahan, perkalian, pembagian gitu ya. Jadi, oh ini udah paling bisa langsung dicari inverse-nya. Nah, maka yang dicari inverse-nya X min 10 per 2 gitu. Mana A-nya? A-nya ini pecahan ya. Ingat kalau pecahan gimana? A-nya yang melekat pada X, berarti A-nya 1, B-nya min 10. C-nya adalah yang melekat pada X. Ada nggak yang di bawah? Nggak ada ya? Nggak ada, berarti C-nya 0. Terus D-nya yang bukan X-nya, berarti 2. Nah, masukin ke rumus F inverse yang pecahan. Min dx. Oke, min dx ya, kita coba ya. Min dx plus b per cx min a. Ya, min dx berarti min 2x. Tambah b, tambah min 10 ya. Berarti min ya, tambah ketemu min. Plus ketemu min ya. Per CX, C-nya 0, min A, min 1. Ya, gitu. Berarti ini kan, anggap 0 kurangin 1, min 1. Nah, ini berarti dibagi min ya. Ya, artinya yang atas plus. Gitu. Min 2 dibagi min 1, 2. Min 10 bagi min 1, plus. Ya. Jadi hasilnya F inverse-nya 2X tambah 10. Nah, yang ditanyakan F4 ya. X-nya ganti dengan 4. Maka ya, X-nya ganti dengan 4. Nah, 2 kali 4, 8, tambah 10. Jadi hasilnya 18. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu, boleh diitin bentar ya, Bu? Mau di SS. Oh, di SS. Ada satu lagi ya. Yang lain boleh, cewek-cewek. Suaranya belum ada nih. Kayaknya enakan di Nanya, Bu. kelas ya. Oh iya, boleh. Kalau di kelas Yang min 6 per 2 dari mana tadi, Bu? min 6 per 2. Ini. Ya, yang itu. Ya. Ini 3, kan dikurangin 3 ya. Dikurangin 3. Nah, samain penyebut kan. Kalau ada pecahan, harus samain penyebut supaya bisa langsung dikurangin. Kalau ini kan nggak bisa langsung A kurangin 4, kurangin 3, nggak boleh ya. Jadi harus samain penyebut. Nah, di sini penyebutnya udah 2. Kalau ini kan 3/1 ya, anggap 3/1. Nah, berarti kan samakan penyebutnya 2. 2 bagi
Ya, 2 bagi 1. 2 kali 3 ke atasnya. Oke, Bu. Yang namanya sama Nur, kayaknya mic-nya bocor ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Gitu ya? Ingat samakan penyebutnya. Terus tadi kalau cara normal ini kan pemisalan. Jadi yang pertama itu step by step-nya tadi pemisalan. Terus yang kedua cari inverse. Ya, pemisalan, cari inverse, terus ya apa yang ditanyakan? Cari angka gitu ya, cari angka yang ditanyakan ya. Nah, kalau cara sifat, nah sifat apa nih? Nah, lihat sifat yang pertama ya. Fx sama dengan Y, maka inverse-nya dibalik ya. F inverse Y. Yang ruas kanan, si Y ini, pindah ke ruas kiri ya. Jadi F inverse Y sama dengan X. Yang kiri jadi ke kanan gitu ya. Kalian ingatnya, oh tukar ruas aja. Yang kanan jadi di kiri, yang kiri jadi di kanan. Si variabel X-nya gitu ya. Nah, kalau kayak gini jadi apa dong? Ini kan F aja ya. F dalam kurung 2X tambah 4 sama dengan X min 3. Maka kalau kita mau jadiin inverse, karena pertanyaannya inverse ya. Nah, di sini akan menjadi F inverse yang kanan jadi di kiri. F inverse X min 3 sama dengan 2X plus 4. Gitu ya. Sampai sini paham nggak untuk soal sifat ini? Tinggal diganti yang dalam kurungnya ya, Bu ya? Ya, gitu. Tinggal diganti aja. Yang kurung jadi di kanan, yang kanan jadi yang di kurung gitu. Bisa ya, berarti ya. Pokoknya tukar. Tukar ya, tukar. Oke, sampai sini. Gimana caranya? Kan yang ditanyain F inverse 4 ya. 4, yang ditanyakan 4. Gimana caranya X kurang 3 hasilnya 4? Kalau ini kan masih kalian bisa menerka-nerka ya. Coba X-nya berapa yang hasilnya 4? Karena pertanyaannya 4. 7. 7, betul ya. Nah, jadi substitusi X-nya sama dengan 7. Maka akan menjadi 7 kurang 3, yang ruas kanan juga harus kanannya juga harus diganti ya dengan 7 gitu. Jadi 2 kali 7 tambah 4. 7 kurang 3 tadi 4 ya. Sama dengan 18, udah selesai. Sama ya jawabannya. Nah, jadi kalian bebas mau pakai cara sifat atau pakai cara pemisalan. Cara sifat lebih mudah untuk yang pertanyaannya angka, F inverse angka ya. Atau dari F inverse ditanyakan Fx. Nah, sama ya pakai sifat ini, tapi yang ditanyakannya angka lebih gampang pakai sifat. Iya, betul ya, harus 4 itu dari soalnya. Nanti misalkan kalau soalnya Ibu beda lagi ya. Tapi sama kayak gini, tapi Ibu minta soalnya F inverse 0. Nah, tadi kita punya F inverse X min 3 ya, sama dengan 2X plus 4. X-nya berapa kalau hasilnya 0? Biar jadi 0 X min 3 ini. Berapa? Substitusi. 3. Iya, X-nya 3. Maka F inverse 3 kurang 3 sama dengan 2 kali 3 tambah 4. Ya, jadi nanti hasilnya 10. Ini di sini F inverse 0. Nah, ini yang kita cari ya, 0. Gitu. Jadi nanti tergantung soalnya ya, angkanya berapa. Gitu. Kalau pertanyaannya F inverse X aja gimana Bu? Boleh nggak pakai cara sifat? Boleh, tapi tetap kalau pakai cara sifat, pakai pemisalan ya. Kalau yang ditanyakan bukan angka. Gitu. Jadi kalau misalkan F inverse X, kayaknya mendingan pakai cara normal. Bisa ya sampai sini ya? Oh iya, Bu. Tadi Ya. kalau yang cara cari inverse tadi gimana, Bu? Yang mana? Yang inverse, jadi mubah. Ini yang cara normal apa cara sifat? Yang kanan apa yang kiri tadi pertanyaan? Yang kiri, Bu. Yang sebelah kiri. Oh, yang kiri. Yang kiri mah pakai cara rumus.
aja. Kan udah ketemu fx-nya ya, yang ini fx. Nah, dicari inverse-nya. Ya, cari dulu inverse-nya. Yang ini inverse-nya adalah min dx tambah 4. Min dx tambah b per cx min a ya. Jadi 2x tambah 10. Baru dimasukin angka. Nah, itu untuk ini ya, untuk cara normal itu cari pemisalan, cari inverse, cari angka. Udah. Masukin angka ya, bukan cari. Oke, Ayla, silakan. Masukin angka ya. Nah, ini untuk cara normal ya. Kalau cara sifat ya tadi. Nanti kita lihat lagi soal-soalnya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Cukup dulu ya, berarti kita lihat lagi soal selanjutnya. Nah, kalau kayak gini. Diketahui H inverse 3x kuadrat min 3x tambah 2 sama dengan 5x plus 7. Maka H12. Nah, sebenarnya ini juga bisa ya dimisalin ya, dimisalin. Tapi masalahnya pemisalan kuadrat itu akan lebih repot dibandingkan dengan yang tadi yang biasa aja ya, yang x-nya nggak kuadrat. Kalau kuadrat akan lebih repot. Makanya ketika ada soal mau H inverse atau H 3x kuadrat min 3x tambah 2 gitu ya, sama dengan 5x plus 7, yang ditanyakan H inverse, itu lebih baik pakai cara sifat. Yang tadi ditukar ya, kurungnya jadi di luar, jadi di kanan, kanannya jadi dikurung. Gitu ya. Nah, ini juga sama H inverse. Ini yang diketahuinya H inverse, bukan H aja. Yang ditanyakan H, jadi kebalikannya. Sama ya, pakai cara sifat. Ya, pakai cara sifat. Nah, kayak gini. Gitu. Yang kita punya adalah inverse ya. Inverse y sama f inverse y sama dengan x. Nah, maka ketika kita mau cari f-nya aja, ya ini tinggal ditukar lagi kan, gitu. Jadi sama aja mau cari f inverse, mau cari f aja pakai cara sifat mah tukar gitu ya. Nah, ini berarti kalau ditukar jadi apa ini? 5x tambah 7 kan. H 5x tambah 7 ya. Nah, kayak gitu. Jadi tukar aja ya. Tukar. Oke, sekarang udah H ya, udah H doang, udah nggak ada inverse. Kan yang ditanyakan H doang ya. Nah, 12 ya. Angka nih yang ditanyakan, lebih enak. Oke, angka gimana nih? Berarti 5 kali berapa, tambah 7 hasilnya 12. Berapa kira-kira X-nya? 1. Kali 1. 1 ya? Oke, sip. Betul. Jadi substitusi X-nya sama dengan 1. H kali 5, H dalam kurung 5 kali 1 tambah 7. Nah, ruas kanan juga sama, setiap X-nya ganti dengan 1. Karena tadi substitusi X-nya sama dengan 1. Udah ya, ini kalian bisa ya, jadi H12 sama dengan 2. Ingat, di sini kan 3 kali 1 kuadrat. Kalian harus dikuadratin dulu satunya ya. Satunya dikuadratin dulu, jangan 3 kali 1 dulu baru dikuadratin. 9, itu salah. Ya, jadi kalau ada X kuadrat, X-nya dikuadratin dulu. Atau masukin X-nya, terus misalkan 2 ya. 2 dikuadratin dulu, baru dikali 3. Kalinya terakhir ya. Kalau ini salah ya. Kalau 3 kali 1 dulu salah. Udah, jadi gini ya, untuk mencari inverse. Mencari inverse atau yang bukan inverse, angka gitu. Pakai cara sifat lebih singkat. Nah, di sini mungkin soalnya udah variasi lagi ya. Di sini diketahui F inverse sama dengan F inverse X sama dengan 5X kurang 1. GX sama dengan 2X tambah 1. Maka G inverse bundaran F inverse 3. Oke, silakan yang mau ke toilet ya. Nah, di sini ini anggap aja nggak bisa kalian anggap X boleh, atau 3 juga nggak apa-apa. Nah, asal kalian tahu yang ininya nih. Kita buka kurungnya ya, buka kurung yang ini. Jadi apa? Sama kayak yang tadi sifat ketiga. Oh, ada yang mau ke slide sebelumnya ya? Boleh bentar ya. Yang mana ya tadi? Ini ya? Oke.
Ada yang belum SS katanya, tapi insya Allah Ibu akan masukin ke kumpulan PPT-nya ya, jadi bisa akses di situ. Sudah? Sudah ya, barangkali udah. Kita lanjut. Nah, ini. Oke, tadi kalau GOF inverse jadi apa? GOF. Berarti dicoret. G dulu apa F dulu? F. F dulu, ya betul ya. Nah, oh ini yang ini ya sifat pertama. Oke, betul ya tadi F dulu berarti ya. Berarti F inverse bundaran G. Nah, kenapa bundaran G? Karena tadi ya inverse ketemu inverse jadi F aja. Ini juga sama ya, kita mungkin ini kelewat satu step nggak apa-apa. Jadi ini tuh jadi F inverse bundaran G inverse lagi gitu ya. Nah, nanti akan menjadi F inverse bundaran tadi inverse ketemu inverse jadi G aja. Kurungin 3. Gitu. Nah, ini adalah pemakaian bentuk soal yang sifat kedua ini ya, kedua. Oke, di sini F inverse G3 ya jadinya ya, karena bundarannya hilang ya, ingat F inverse G3. Nah, kita boleh cari G3-nya ya. Kita punya GX. Maka kalau G3 jadi apa dong? Apa? Kita punya GX sama dengan 2X plus 1, kalau G3-nya jadi berapa kalau kayak gitu? Masih ingat nggak? Salma Fatia. Coba Salma Fatia. Kalian jangan deg-degan ya kalau ditanya. Aduh, please ini mah. Salma Fatia ada? Naura. Naura ada? Raisya. Kalian teh masih ada enggak ini teh? Takutnya pada tidur nih. Atau pada kemana? Makai? Iya, Ibu. Ada ya Makai ya. G3 jadi apa G3? Makai, di sini kan ada GX sama dengan 2X tambah 1 ya. Kalau kita mau cari G3 jadi apa dong? Makai? Jadi 2 kali 3 tambah 1. Nah, betul. Jadi itu ya, 2 kali 3 tambah 1. Sip, Makai, terima kasih. Gitu ya. Jadi G3 itu kita kotret aja di luar ya. Jadi G3 sama dengan 7 ya. 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Maka nanti G3 yang dalam kurung itu kita ganti F inverse 7 ya. G3-nya kan tadi yang kita dapat 7. Sekarang cari nih F inverse 7. Kita udah punya F inverse X sama dengan 5X min 1. Oke, Rafa. Rafa ada? Ya, Bu. F inverse 7 jadi berapa? 7. 34. 34 ya. Nah, kan 5X min 1 ya si fx-nya, berarti 5 kali 7 kurang 1, 35. Kurang 1, 34. Nah, maka G inverse bundaran F inverse 3 sama dengan 34. Gitu ya. Oke, Husni silakan. Oke, sampai sini coba ada yang mau ditanyakan dulu. Ibu-ibu. Ya. Saya mau nanya. Ya. Kalau misalnya tuh ini tuh FOG inverse gini itu bisa nggak caranya tuh FOG gitu, FOG-in dulu, dicari dulu FOG-nya, baru diinversin gitu bisa nggak? Kayak gitu. Kalau yang di pertanyaan di slide contoh nomor 1 emang kayak gitu. Jadi tadi kan udah ya, kalau cari dulu Ya. FOG-nya baru diinversin, karena itu lebih gampang. Ya. Kalau ini nggak bisa ya, Bu? Kalau ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini G inverse bundaran F. Nah, kita iya, iya. tapi boleh aja kali kan G inverse ya. Berarti cari dulu nih G inverse-nya.
Ya, yang ditanya 3-nya ya. Iya, terus kan kalau cari G inverse itu lebih repot. Kenapa? Karena di sini G inverse itu pasti hasilnya pecahan ya. Ya. 1/2. Nah, terus cari F. F itu kan kita punyanya F inverse. Nah, itu sih yang lebih iya. ya. Oh iya. Oke, Tapi nggak apa-apa kalau pakai cara ini juga nggak apa-apa gitu ya. siap. Oke sih, coba-coba aja. Raisya bayar laptopnya freeze. Oke, ya nggak apa-apa. Afia, terima kasih. Lanjut ya. Kita lanjut dulu. Ini kayaknya nggak perlu deh ya. Nggak perlu dulu ya. Nah, udah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang ini? Kita nanti ke soal-soal. Tadi Bu di nomor 4. Nomor 4. Contoh nomor 4 ya. Kita dulu. Yang ini bukan? Ya, betul. Oke. You kan? Ya. You kan mic-nya, putus-putus. Yes. Yes. Ada suara tet gitu. Masih, you kan masih ada tet. Oke, kita record lagi. Nah, di sini. Mana yang relasi? Antara A, B, C, D, E, mana coba? Ya, yang A, fungsi bukan? Satu-satu ya. Yang A fungsi bukan? Bukan. Kenapa bukan? Soalnya 9-nya ada 2, 7-nya juga ada 2. Oh iya, betul ya. Berarti masih ingat ya, kalau nyari fungsi atau bukan fungsi, berarti yang lihat yang awalnya. Apakah ada 2 gitu ya, atau lebih, itu berarti bukan fungsi. Nomor B, Husni. Fungsi bukan? Husni tadi ke toilet. Oh, ada. Ada Bu. Apa Husni? Yang B, ya fungsi. Oke. Yukan, yang C, fungsi bukan? Yukan boleh di chat? Yang C ya. Lanjut, Rafa. Yang D, fungsi bukan? Oke, bukan fungsi. Betul ya, Yukan. Rafa, ada Rafa? Bukan, Bu. Bukan. Kenapa bukan? Karena A-nya ada 2. A-nya ada 2 ya. Oh, tadi Ya. sama ya, A-nya ada 2. Oke, terakhir. Makanya udah. Sasvia. Yang E, fungsi bukan? Bukan. Kenapa bukan? Soalnya K-nya pasangannya ada 2. Ya, betul. Sip. Saya berarti. Nomor 2. Ibu mau tanya Tiara. Ya. Tiara yang E fungsi bukan? Fungsi. Fungsi ya. Oke, sip. Terima kasih. Lanjut ya. Ini nggak usah dulu ya. Nah, nomor 4. Arlisa. Arlisa ada? Arlisa. Habil. Ya, Bu. Arlisa ada, oke. Arlisa yang nomor 4 ini yang Ibu tandai ya. Yang Ibu tandai ini. Fungsi bukan? Bukan, Bu. Oke, Habil dulu. Oke, nggak apa-apa Habil. Kenapa bukan Habil? Nggak tahu. Karena itu, Bu, nanti berpotongan. 2 kali berpotongan. Ya, sip. Ya, berarti ini bukan. Sip, Habil. Tadi Arlisa. Ya, Bu. Oke, Arlisa. Yang ini fungsi bukan? Iya, Bu. Iya ya, fungsi ya, karena 1 potong. Ya, sip. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Oke, satu lagi. Satria.
Satria ada? Satria? Enggak ada. Ayla? Ayla ada Ayla? Ya, Ibu. Ayla yang nomor 2 ini fungsi bukan? Fungsi kayaknya, Bu. Fungsi. Kita coba ya. Kalau tarik garis tegak lurus, berpotongan di berapa titik? Masih Ayla? 2. Kalau 2 itu fungsi atau bukan fungsi Ayla? Bukan. Kan gitu ya. Oke, sip. Mudah-mudahan diingat ya untuk yang lainnya juga. Putra. Oke. Jadi itu bukan fungsi. Sip ya. Oke, lanjut. Udahan. Domain. Nah, mungkin domain. Oh, ini ya. Nah, ini ada di Prauhan. Kita bahas ya yang begini-begini karena belum ya dari kemarin. Oke. Diketahui fungsi linier fx sama dengan qx tambah c jika fungsi min 3,13 dan 2,17 terletak pada grafik f, nilai dari 2c tambah d. Ya, intinya ketika kalian disajikan soal seperti ini ya, kayak nomor 1, nomor 2 gitu. Nah, ini, dan ada titik, min 3,13 atau 2,17 gitu ya, substitusi aja. Ini x, y kan, selalu gitu ya kalau koordinat ya x, y. X dulu baru y. Artinya apa? Artinya kalian substitusi aja. Si titik min 3,13 dan 2,17 ya. Kita substitusi dulu yang min 3,13 ke fx, ke fungsi fx sama dengan qx tambah c ya. Nah, berarti tadi ini tuh x ya, min 3 itu, 13 itu y. Fx itu apa? Fx itu y ya. Kalian boleh ubah y sama dengan qx tambah c. Oke, kita substitusi ya yang ini ya. Y-nya berapa kalau kayak gitu? Zakwan. Zakwan ada? Bu, zakwannya itu, Bu, mic-nya rusak. Oh iya, mic-nya ya, oke. Mengingatkan. Rena. Ya, Bu. Rena Y-nya jadi berapa substitusinya? Masukinnya jadi angka berapa? 13, Bu. Oh, 13. Sama dengan, boleh lanjutin dulu, Rena? Ki? Ki min 3. Ki dalam kurung min 3 tambah? C. Ya, oke, nanti kita bisa tulis. Terima kasih, Rena. 13 min 3 Ki tambah C ya. Ini kita punya yang ini ya. Yang kedua, dan 2,17. Nah, kita ini lagi ya, 2,17. Sama kayak tadi, 2,17. Bu mau tanya yang belum. Naila. Naila udah belum ya? Naila, Ibu lupa. Naila udah. Naila, boleh open mic? Naila tidak ada. Sarah. Sarah ada? Sarah. Oke. Sarah, jadi apa nih? Masih substitusi ke Y sama dengan QX tambah C. Oke, Y-nya jadi berapa kalau yang 2,17? Jadi 17. 17. Ki kali 2 tambah C. Oke, kita terusin ya. 17 sama dengan 2Ki tambah C. Kita punya dua persamaan. Ini persamaan 1 dan ini persamaan 2 ya. Kalau kayak gitu, kita langsung eliminasi, ingat lagi SPLDV-nya ya. Jadi 13 sama dengan min 3Ki tambah C, 17 sama dengan 2Ki tambah C. Apa yang habis? C ya, dikurang. C kurang C habis. Oke, 13 dikurangin 17, min. Berapa? Min berapa? Min 4. Min 3 kurang 2.
Min Q bukan. Bukan. Min 3 kurang 2. Min 5 Q, Bu. Min 5 ya. Min 5 Q. Bukan min doang ya. Bukan min 1 ya. Oke, udah. Wah, ini nggak enak nih angkanya. Jadi Q-nya jadi berapa ini? 4/5 atau 5/4? Yang benar. 4/5. Iya, 4/5 ya. Hati-hati. Oke, Q-nya udah dapet. Ya, substitusi ya. Kalau kayak gini, substitusi ke yang atas atau yang bawah sama aja ya. Ke yang pertama atau yang kedua sama aja. Substitusi. Misal ke yang atas 13 sama dengan min 3Q tambah C. Jadi 13 sama dengan, ini tuh aneh ya, nomor 1 yang ditanyainnya C tambah D, tapi di sini Q ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi intinya sama ya kayak gini ya. Min 3 kali 4/5, tapi semoga nanti nggak perperan ya, biar kalian mudah juga. Nah gitu ya, nanti ketemu C-nya. Udah deh, udah ketemu C-nya, tinggal apa yang ditanyakan? Misalkan 2C tambah Q gitu ya, misal. Tinggal dijumlahin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Masih ingat ya, pokoknya kalau ada kayak gini, substitusi aja sih titik koordinatnya. Terus eliminasi dan substitusi. Nah, kalau bentuknya kayak gini, sebenarnya nomor 1 sama nomor 2 sama ya. Memiliki nilai F2 sama dengan 6. Kalau kayak gini sama ya. Ini artinya X-nya yang 2, Y-nya yang 6 ya. Kan Fx sama dengan Y. Nah, ingat aja itu. Jadi, oh X-nya yang 2, Y-nya yang 6. Jangan kebalik. Udah, jadi kalian kayak substitusi aja. Oke ya, ini juga sama ya, F1 sama dengan min 6, berarti ini X-nya 1, Y-nya min 6. Tapi biasanya kalau nggak salah di pra itu yang titik ya, titik X, Y. Nah, sekarang ke domain ya, kita ingat-ingat lagi domain. Nomor 7. Masih ingat bentuk dari pecahan domainnya gimana? Ihsanul? Ihsanul? Nggak ada. Aduh, Ihsanul kenapa nggak ada? Kalista? Kalista? Kalista. Nggak ada lagi. Siapa lagi ya? Putra. Oke. Sarah udah ini ya. Oke. Sarah tadi udah dipanggil bentar ya. Faris. Oke, Pak. Banyak yang nggak ada nih dipanggil. Antara kalian nggak ada, apa namanya, atau takut ya. Padahal nggak apa-apa, jawab aja. Nggak tahu juga, kayak tadi kan dibantu ya. Faris. Nggak ada. Husni. Ya, Bu. Lagi nggak apa-apa ya. Ini, masih ingat nggak? Kalau pecahan, apa syaratnya? Kalau yang tidak boleh sama dengan 0 kan Ya, apanya yang tidak boleh sama dengan 0? Udah benar ya? Tidak boleh sama X-nya. Bukan. Apa ya? Yang di bawah. Yang bawah. Yang bawah ini apa ini? Bukan X saja kan? X plus 5. Nah, itu ya, X plus 5. Jadi kalau misalkan tadi Husni menyebut X-nya tidak boleh sama dengan 0, itu masih salah ya, belum benar gitu ya. Karena ini soalnya X plus 5. Kecuali kalau soalnya 3/X misal. Nah, baru benar menyebutkan X tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Intinya bentuk bawahnya ya. Bawahnya apa nih? Bawahnya X tambah 5, berarti tidak sama dengan 0. Oke, gitu ya. Yang lain mudah-mudahan menyimak juga. Jadi gini, terusin Husni. Jadi X-nya X tidak boleh sama dengan min 5. Ya, nah udah. Jadi ini ya jawabannya. Gitu. Sip. Kita lanjut nomor 8. Akar 7 min X. Kalau akar apa syaratnya?
yang tambahan Sabtu mungkin? Oh ya Bu Faris sudah. Oke, Sarah betul ya. Afia. Afia boleh open mic. Tidak bisa. Tiara lagi deh, Tiara lagi. Tiara ada? Tiara nggak ada. Ya, Bu. Oke, Tiara masih ingat nggak kalau akar itu apa sih syaratnya? Lupa, Bu. Oke, akar. Nah, oke, Yukan. Harus lebih besar dari 0. Betul ya? Lebih besar sama dengan 0. Jadi gini, lebih besar sama dengan 0 gitu. Ingat aja ya, kalau akar lebih besar sama dengan 0, kalau tadi pecahan bawahnya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini apanya yang lebih besar dari 0? Si dalam akarnya. Dalam akar yang nomor 8 ini 7 min X ya. Tulis 7 min X. Udah selesai belum? Belum ya. Jadi pindah-pindahin sampai ketemu X-nya aja ya. Berarti kita pindahin min X lebih besar dari 7-nya pindah jadi min 7. Ya. Nah, lihat X-nya ternyata dia negatif ya. Kalau negatif, tanda ini akan berubah jadi kurang dari. Ya, gitu. Diingat-ingat lagi. Jadi X kurang dari sama dengan tadi ya, min 7 bagi min 1. 7. Nah, udah, itu adalah domainnya ya, syarat domain. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mau tanya, Salma Nur. kalau misalnya belakangnya min X, berarti kalau pindah tetap jadi min ya Bu? Apa jadi positif? Kalau min X, Iya pindah posisi gitu, berarti masih min kan tetap. kan kayak gini ya, bentar. Pindah posisi, pindah ruas gitu ya? Iya Bu. Enggak, kalau pindah ruas berarti dia jadi 7 lebih besar dari sama dengan X. Ya, pokoknya kalau pindah-pindah ruas, plus minusnya juga dilihat. Berubah ya. Jadi X. Nah, ini juga sama boleh kayak gini. Berarti ini dibacanya X kurang dari ya, kan dari kanan ya, dibacanya ke kiri. Nah, X kurang dari 7. Atau bisa ditulis X kurang dari 7. Itu boleh, kayak gitu. Jadi boleh pindah ruas yang negatif X-nya ke sebelah kanan. Itu boleh aja. Hasilnya tetap sama kok. Oke, gitu ya. Salma Nur, terjawab nggak? Oke Ibu, makasih. Sama-sama, Salma. Oke, Bu, bisa nggak kalau GX sama dengan Y? Iya, sama. Untuk substitusi di ruas kiri. Substitusi gimana maksudnya, Yukan? Oke, maksudnya jadi Y sama dengan akar 7 min X gitu ya? Ini beda lagi ya. Kalau domain itu, lihat pertanyaannya. Kalau domain itu dia lihat yang hasil si fungsinya aja, nggak dilihat fx, gx-nya. Ini mah hanya penamaan fungsinya aja, boleh fungsi f, fungsi g, fungsi h gitu. Jadi bukan sama dengan h lagi inverse ya, bukan sama dengan inverse gitu ya. Atau yang tadi kan fx sama dengan y yang di sini ya. Jadi sebenarnya nggak dilihat lagi si gx sama dengan y itu, nggak usah disubstitusi. Jadi lihat aja sih yang tadi Ibu buletin ya. Untuk domain ya, untuk soal domain. Ya, Yukan terjawab kan? Oke, sip. Kalau yang nomor X-nya pangkat kayak nomor 9, nah mungkin udah ya. Kalau pecahan, kuadrat sama. Kalau kuadrat itu sama, kita coba ya. Tapi ini angkanya terlalu besar ya. Ibu ganti boleh ya, biar kalian juga nggak terlalu besar ngaliinnya. Mencari angkanya gitu, kita ganti dulu. Nomor 9 ya. Nomor 9, Ibu ganti ya soalnya ya, fx sama dengan akar x kuadrat min x min 12 gitu. Plus x deh, plus x min 12. Oke, jadi konsepnya sama. Ketika ada akar, kayaknya nomor 11 mudah-mudahan nggak keluar ya di pra-UH, karena akan lebih repot sih nomor 12 yang per peran ya.
Jadi sebatas linear sama kuadrat aja dulu. Oke. Kalau kalian ketemu akar, mencari domain, intinya sama. Domain dari akar itu berarti lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Lebih besar sama dengan 0. Akar ya, karena akar. Oke, berarti dalam akarnya itu X kuadrat tambah X min 12, gitu. Nah, ini ingat lagi yang semester kemarin. Faktorkan buat garbil. Ya, kalau ada pertidaksamaan gini, berarti faktorin dulu, lalu buat garbil. Nah, step by step-nya ya. Oke, kita tulis. Berapa kali berapa? Faktorin ya. Faktorin berapa kali berapa hasil yang paling ujung, yaitu min 12. Kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah. Tengah ini nggak ada angkanya, berarti 1. Sok. Kira-kira angkanya berapa nih? Berapa kali berapa hasilnya min 12? Dan hasil jumlahnya 1. Angkanya berapa? 4 sama min 3. Oke, betul. 4 sama min 3, Naura ya. Nah, ya, jadi 4 kali min 3, min 12. 4 ditambah min 3, atau 4 kurang 3, 1. Betul ya? Jadi ini nanti isi angkanya X plus 4, X min 3. Gitu. Kita pembuat 0 dulu ya. Apa sih tujuan pembuat 0? Untuk kita bikin garis bilangan. Ini kan harus ada angkanya ya di sini. Angkanya berapa aja? Nah, ini dari yang faktorin tadi. Berarti X tambah 4. Nah, pembuat nolnya menjadi X min 4. Gitu ya. Yang ini X sama dengan 3. Nah, maksud pembuat 0 itu ya berapa tambah 4 hasilnya 0. Terus berapa kurang 3 hasilnya 0. Gitu ya, pembuat 0 itu gitu. Nah, X sama dengan min 4 sama 3. Nah, kita simpan yang paling kiri, min 4, itu yang paling kecil, yang sebelah kanan yang paling gede angkanya, 3. Bulatnya, kita lihat bulatnya di sini ada sama dengan, ya, ada sama dengan. Maka bulatnya penuh. Dua-duanya penuh, karena ada sama dengan. Sekarang, kenapa nggak bisa dipencet? Nah, sekarang, plus minusnya masih ada yang ingat? Yang paling kanan plus dulu atau minus dulu? Plus dulu atau minus? Dilihat dari apa? Dilihat dari X. Supaya kalian nggak uji titik ya. Nah, dilihat dari kedua X ini. Kedua X ini positif dua-duanya? Ya, kalau dua-duanya positif, positif dulu ya. Kalau salah satunya negatif, negatif. Kalau dua-duanya negatif, positif. Intinya kalau salah satu ada yang negatif, jadi negatif gitu ya. Kalau dua-duanya positif, berarti positif, negatif, positif. Yang diambil adalah yang lebih besar. Ya, lebih besar itu adalah yang positif pastinya. Nah, jadi nanti jawabannya, jawabannya si domainnya adalah domain F-nya sama dengan kurung awal ya biasanya X kurang dari, ya ke kiri itu min 4, atau karena ada 2 ya pakai atau. X lebih besar sama dengan 3. Nah, udah, ini adalah domainnya. Ini juga kalau di iniin jadi DG ya, DG sama dengan kurung awal. Itu sih penulisan doang ya. Nanti juga ada kok di opsinya. Yang penting kalian tahu, oh itu syaratnya tidak sama dengan min 5, kurang dari sama dengan 7, terus yang ini kurang dari sama dengan min 4, atau lebih besar sama dengan 3. Gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalian sebatas domainnya itu pecahan atau akar ya. Akarnya yang linear atau yang kuadrat. Yang pecahan ini nggak usah dulu. Oke ya, sampai sini. Yang domain dari grafik mah nggak usah dulu ya, karena udah selesai yang domain. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita lanjut latihan soal komposisi ya. Nah, yang ini kan kalian yang ditambahan udah ya. Tuh, nanti kalian bisa akses ya, mudah-mudahan OneNote-nya bisa akses.
yang udah ikut tambahan, udah insya Allah udah bisa ya. Nanti yang nggak ikut tambahan bisa akses rekamannya di Canvas. Udah, apa lagi ya? yang ini belum ya, yang inverse-nya. Nah, yang inverse kita coba ya. Ada waktu 3 menit lagi ya. Kalian bertahan dulu ya, 3 menit lagi. Kita coba yang nomor 29 dulu. Oke, 29. Diketahui rumus fx sama dengan x tambah 4 dan gx sama dengan 2x. Rumus dari FOG inverse. Ya, FOG inverse. Berarti kita punya fx sama gx ya, udah aman. Berarti kita cari komposisinya dulu ya, supaya mudah. Nggak panjang-panjang. FOG x sama dengan FGX. Ya, FGX. Artinya, G masukin ke F. Ya, mana G-nya? Oh, G-nya 2X. Masukin ke F. F-nya X plus 4. Nah, masukin ke yang X-nya. Ya, jadi X. Ya, X-nya tuh ganti dengan 2X. Boleh kurungin ya, supaya tahu, oh itu yang bedainnya. 2X tambah 4. Udah. Nah, nanti kalian boleh tulis 2X tambah 4. Ini FOG. Yang ditanyakan adalah FOG inverse X ya. Jadi sama dengan, ini bentuknya linear ya. Ini bentuknya linear. Berarti X min B per A nih yang ini. X min B per A. Berarti X min B-nya 4. Per A, A-nya 2. Nah, jadi nanti hasilnya X min 4 per 2. Ternyata di ABCD nggak ada, adanya yang dipisah-pisah ya, kita pisah aja nggak apa-apa ya. Ini menjadi X per 2, min kan, dikurang 4 per 2. Tinggal cari ya, berarti yang 4 bagi 2, 2 ya. Yang Oke, nomor 29, ada yang mau ditanyakan? Cukup sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan bisa paham ya, seenggaknya sedikitnya ada lah gitu ya, tadi rumus-rumus atau sifat-sifatnya, walaupun nggak semua, tapi ya, bisa ya 1-2 soal gitu. Terima kasih banyak ya untuk yang Ahnaf selalu buka kamera dari awal sampai akhir, terima kasih udah menemani Ibu. Yang lainnya mudah-mudahan nanti kita, oh ya sama Yukan ya. Yang lainnya mudah-mudahan bisa buka kamera ya pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa diakses pra-UH-nya ya, kalau nanti kan ada asin ya, nah itu akses aja pra-UH-nya, ada 8 soal. UH-nya juga menyesuaikan dengan pra-UH ya, jadi ada 8 soal, tipe-tipenya sama ya, nanti yang akan keluar, oh caranya kayak gini gitu ya, oh soalnya kayak gini, berarti itu yang akan keluar. Nah jangan lupa insya Allah nanti Sabtu ada tambahan, nanti Jumat dikirim link absennya, yang mau ikut tambahan daftar dulu ya. Ya udah gitu aja. Ini nanti rekamannya akan Ibu share juga